bahwa dengan ibadah sholat itu mendapatkan banyak berkah atau banyak kebaikan. Idza ja'atit tammatul kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ni'matillah wa sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Masjid Allah SWT, izinkan saya pertemuan kali ini untuk membahas materi kita tentang keutamaan ibadah sholat. Sholawat kirim salam semoga tetap terlimpah curahan untuk kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahmat Allah Taala, tentunya hari ini ada tamu istimewa yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun ini merupakan bagian dari komunitas yang nantiasa memberikan motivasi kita, karena beliau ini rakyatnya cinta dengan masjid ke masjid. Dia Mas ya, cinta masjid ke masjid. Alhamdulillah bertemu dengan saya sudah kira-kira berjalan 1 tahun, sebulan sekali tuh Mas ya. Nanti bisa mampir masjid saya dan pesantren, boleh kali-kali ya. Pesantren orang lama atau boleh di Sada Aulia Cendikia di Talang Jambi, nanti boleh sekali-kali, karena merupakan bagian mengajak kita senantiasa cinta dengan ibadah sholat berjamaah. Jadi kalau kita berbicara ibadah sholat merupakan tugas yang paling pertama dan yang paling utama, karena Allah menciptakan manusia itu lita'abud, senantiasa menyembah kepada. Sebelum lebih lanjut, kita sedikit memberikan satu gambaran bahwa ibadah sholat yang pertama menghibur jiwa. Ketika kita sholat, jiwa kita tenang, jiwa kita rasa nyaman, jiwa kita damai. Itu kalau sudah melakukan sholat. Banyak orang gelisah hidupnya. Yang pertama mungkin banyak masalah yang itu banyak tidak diadukan pada lewat sholat. Maka ketika Nabi menghadapi masalah apapun jenis masalah, pasti beliau dengan sholat. Maka dengan sholat akan ketemu jawabannya, mendapatkan inspirasi, ketenangan. Itu namanya sholat. Sesuai dengan hadis Rasul. Mohon maaf suara saya sedikit terganggu. Hadis Rasul tentang sholat yang pertama mengenai sholat adalah penyejuk hati. Jadi kita ibu bapak ketika sudah sholat rasanya hati kita sejuk dan damai dan penghibur jiwa. Maka dari itu mendirikan sholat bisa mendapatkan kenyamanan. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Yang artinya dijadikan kesenanganku dari dunia. Ini kita tinggal dunia. Senanganku di dunia apa? Berupa wanita. Wanita pendamping hidup kita akan nyaman, senang ketika ada wanita. Dan minyak wangi, karena perintah agama ketika sholat laki-laki khususnya dianjurkan minyak wangi. Sementara wanita boleh pakai minyak wangi tapi yang tidak menyengat, baunya rasa tidak menyengat. Itu anjuran Nabi ketika kita sholat dia menggunakan minyak wangi. Karena apa? Malaikat sangat senang, bangga ketika kita sholat sudah menggunakan minyak wangi.
Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Maka sholat bukan sekedar kewajiban saja, jadikan kebutuhan pokok kita senantiasa agar mendapatkan ibadah sholat kita dengan khusyuk. Tidak semua orang itu bisa dengan khusyuk, karena khusyuk itu gak bagian dari keutamaan dalam ibadah sholatnya dengan khusyuk. Dan nampaknya khusyuk pun tentunya perlu adanya istiqomah, ya, istiqomah merasakan nikmatnya dikala ibadah. Senikmat-nikmat komunikasi kepada Rabbnya lewat ibadah sholat. Memang banyak hotel ibadah itu, ibadah terbagi dua, ada ibadah mahdo, ada ibadah mahdo. Yang mahdo tuntunan Allah langsung lewat Rasulnya, yang mahdo ibadah senantiasa aktivitasnya ditentukan oleh manusia itu sendiri, itu nama ibadah mahdo. Tapi yang kita bicarakan sini ibadah mahdo yang senantiasa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada gambaran mana itu ibadah. Yang selanjutnya bahwa nah, dari sisi lain, jadi namanya ibadah selain itu, Nabi Muhammad SAW juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Kum ya Bilal, kum ya Bilal, warikhna bis sholat." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Maka wajar sholat diawali dengan qobliyah. Dan ketika nanti kita masuk ke sholat yang fardu, nyaman hati kita, biasakan. Dan banyak orang itu belum begitu penting nampaknya sholat qobliyah ba'diyah. Padahal qobliyah ba'diyah itu penyempurna sholat wajib. Jadi banyak orang datang masih langsung duduk saja nunggu sholat berjamaah. Jadi utamakan kita Bapak bahwa ini rumah Allah, hormati dengan sholat tahiyatul masjid baru qobliyahnya. Nah itu kan, tidak semua sholat ada qobliyahnya, tidak semua sholat itu ada ba'diyahnya. Yang ada semua sholat ada qobliyahnya, ada semuanya kecuali maghrib. Maghrib pun itu bukan qobliyah, tapi masuk kategori boleh qobliyah maghrib. Sebab Nabi pun tidak melakukannya, tapi tidak melarang. Kalau Anda ingin dapat pahala, ya silakan, kata Rasulullah, kami tidak melarangnya, tapi tidak mengajurkannya. Jadi hal-hal yang boleh saja. Lihat bukan nanti kitab Bukhari juga dijelaskan di situ tentang qobliyah. Maghrib itu boleh-boleh saja, ibahah ya. Tidak masuk kategori bahwa qobliyah juga ada kategori masuk namanya muakkad, ada kategori muakkad. Yang muakkad artinya dianjurkan, sebab pendamping sempurna wajib dalam muakkad. Itu boleh qobliyah muakkad. Yang muakkadnya itu kalau zuhur 4 sebelumnya 4 sudahnya itu muakkad. Jadi muakkad sangat-sangat diutamakan. Qobliyah zuhur, qobliyah 4 sebelumnya sudahnya itu muakkad. Yang lainnya asar 2 rakaat itu namanya muakkad. Ya, semuanya 2 kecuali zuhur 4 rakaat. Ini menggambarkan ternyata ketika Rasul mengajak Bilal, ya Bilal lakukan sholat. Artinya ini bukan sholat wajib, bukan sholat wajib. Bisa sholat hajat, bisa sholat yang lain. Yang penting dirikan sholat selama tidak ada waktu larangan. Ya, selama tidak ada waktu larangan, bukan sholat sunnah. Boleh saja sholat mutlak yang tidak mengikat waktu, itu mutlak. Boleh saja masuk masjid sudah sholat ba'diyah lalu mutlak, tidak apa-apa. Maka kalau di Madinah Pak menunggu subuh itu berapa banyak orang sholat itu, sholat mutlak. Kalau di Madinah itu kan, Pak Warsarjono kan baru pulang haji nih ya. Di Madinah itu sampai nunggu waktu
subuh orang sholat terus Pak. Padahal qobliyah kan cuma 2 atau 4. Ini sampai banyak ulang-ulang terus. Mutlak gitunya, boleh saja. Selama bukan waktu yang terlarang. Ini perintah Rasul pada Bilal bilang sholat. Agar kami tenang jiwanya. Itu Rasul mintakan pada Bilal untuk segera memperbanyak sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, sholat ini ya, yang kedua, dengan amalan sholat yang kita lakukan itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya jelas. Namun sering bertanya dengan saya, Pak Ustadz, apakah benar sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar? Berapa banyak Pak Ustaz saya ke masjid sendal hilang. Nah itu kan sering sendal hilang. Berarti sholatnya belum mampu mencegah keji dan kemungkaran. Saya jawab, kalau Anda hilang sendal itu hal biasa. Tapi yang bahaya orang punya sendal tidak pernah berangkat ke masjid. Ya Pak ya. Jadi kalau sendal hilang di masjid yang wajar. Tapi selama ini kalau Anda tidak pernah sandalnya ke masjid, itu yang luar biasa. Berarti selama hidupnya tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Berapa harga sandal? Ini kadang-kadang jadi orang jadi senjata untuk kita. Ini satu gambaran, jadi jangan heran kalau masih hilang. Ya Allah biasa. Karena mungkin ada sebagian orang menanggapi, menyikapi, ada seorang kiai Ustaz mengatakan, ambillah yang terbaik, tinggallah yang jelek. Kan itu konsep mereka itu ya. Ambillah yang terbaik, tinggalkanlah yang jelek. Ya mungkin itu saja pemahaman mereka sangat dangkal. Punya orang diambil yang baiknya, ya kita tinggalkanlah. Ya itu kan. Nah ini kalau permasalahan yang sering terjadi, jadi wajar kalau sendal hilang di masjid itu kan. Ya hal yang wajar-wajar saja, tapi yang sangat-sangat tidak wajar kalau kita punya sendal tidak pernah melangkah kakinya menuju masjid, itu saja. Tidak perlu diperpanjang Pak. Itu kan. Jadi itu yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya begitu. Ya, jangan sampai kita kemarin ya orang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu memang wajib. Ya, mensyukuri nikmat itu wajib, Pak. Hurriyah itu kemerdekaan, artinya bebas kita. Cuman bebasnya jangan kebablasan. Apa kebebasan bebas? Jamaah saya di masjid Pak, habis sholat isya, rame-rame main gabah. Lah ini bukan namanya bebas kemerdekaan mensikapi dengan kebebasan segala hal. Ya gitu kan. Jadi saya nolak kalau saya mengapi bebas bukan dengan cara itu. Memanfaatkan waktu luang, mensyukur, gunakan yang bermanfaat, yang berfaedah gitu Pak ya. Ya memang apalagi main gabah tidak ada larangan. Tapi menyebabkan hilangnya pahala itu gitu. Ini satu gambaran. Ya kalau sudah hiburan ya boleh 1 jam sampai jam 3 Pak masih centang. Ini kan sudah melanggar syariat kata saya. Mana ini kan? Nah, ini kan hilang muruannya. Artinya kita kalau sudah mengajak kebaikan jangan ada hal yang tidak faedah lalu kita ikut andil. Itu hilang Pak. Hilang wibawa kita itu kan. Nah, itu. Ini satu gambaran. Jadi karena memandang bahwa kemerdekaan itu bebas dari segala kekangan apapun, maksudnya Allah menciptakan manusia sebagai merdeka. Ketika ibadah merasa nyaman, tenang, tidak ada gangguan dari pihak manapun, kan begitu kan? Bisa tergambar makna merdeka. Nah, ketika keutamaan dari keji itu sesuai dengan firman Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholat
Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah kitab suci Al-Qur'an. Kita anjurkan. Jadi bacalah kitab suci Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan laksanakanlah sholat. Jadi ketika kita masuk masjid menunggu jamaah belum berlangsung, ya tidak anjurkan baca Quran. Ya dianjurkan untuk baca Al-Quran walaupun satu ayat demi ayat. Nah itu kan artinya menunggu tibanya jamaah dianjurkan kita baca Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, dan ketahuilah mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi wajar ketika habis sholat ditutur kita mengingat Allah dengan cara berzikir. Ada zikir yang maksur, tuntunan Rasul langsung. Ada yang beli maksur, mungkin para sahabatnya, para tabi-tabiin, sampai para ulama, bahkan sampai dengan lahirnya toriko itu memiliki zikir yang berbeda-beda. Jadi semuanya ada tuntunan Pak Bu, ada tuntunan semuanya. Jadi ini ada tuntunan Rasul sudah melakukan. Tuntunan kita bukan dari Rasul saja, bisa lewat toriko yang kita ikut ambil, itu ada tuntunannya semuanya. Sebab toreko itu sudah jelas dari ajaran dari Nabi lewat tabi sahabat-sahabatnya langsung pada Rasulullah Muhammad SAW. Cuman beda versi saja. Ini bisa gambar ketika sudah sholat biasakan mengingat Allah dengan cara berzikir, dengan cara berjamaah. Karena jamaah lebih utama nilai pahalanya itu dengan berjamaah. Ibarat jamaah itu begini baik gampangannya. Ada orang tidak mau berjamaah itu kan, karena jamaah itu semakin ringan beban kita karena fikul bersama-sama, dan surga pun bersama-sama. Dan mungkin nikmat kalau masuk surga sendirian Pak, tidak nikmat ya kan begitu kan. Jadi masuk dengan jamaah rame-rame mengantarkan kita juga ikut masuk surga dengan rame-rame dan bersama. Ini makna zikir ingat Allah dengan cara bahasanya silakan. Ada dengan cara diam-diam saja tapi hatinya berzikir. Ya hal yang boleh-boleh saja. Ada habis suara yang keras, bil jahr, ya boleh-boleh saja. Maka berbagai macam para ulama menyikapi zikir bil jahri lebih utama dengan berzikir bil qalbi. Ya boleh-boleh saja kan begitu kan. Tergantung menyikapi kita, semuanya itu benar. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, mungkin pertama di ibadah sholat ini ya. Masih yang ketiga, sholat sebagai penolong. Jadi sholat sebagai penolong amal-amal kita. Amal kita yang banyak sekalipun, kebaikan banyak sekalipun, tanpa sholat maka di mata Allah sia-sia belaka, tidak mendapatkan catat kebaikan-kebaikan ketika tidak sholat orang itu. Ya, bisa tergambar. Hadis tentang sholat lainnya mengenai tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Jadi kita mohon pada Allah itu dengan jiwa yang sabar dan sholat. Artinya sabar dan sholat tidak bisa dipisahkan. Ketika orang sholat pasti milih jiwa sabar. Orang yang sabar dia cenderung rajin sholat, biasanya begitu kan. Kenapa? Mengekang hawa nafsu. Ya, memang semua orang punya hawa nafsu, tapi bisa dikekang dengan lewat sholatnya. Sholat ya. Itu ya sungguh berat memang. Sabar dan sholat itu perbuatan yang sangat berat. Wajar ada orang sholatnya dengan tergesa-gesa, ya. Apa tergesa-gesa? Kadang ketika imam mengucapkan
Allahumma antas salam wa minkas salam, makmum atas jalan, Pak. Tidak mau berzikir lagi itu kan. Nah itu kan. Nah ini gambar berat untuk senantiasa mengingat Allah lewat dengan jalan zikir, berat rasanya. Tidak semua orang. Namun kita merasakan nikmat yang menjadikan kebiasaan yang istiqomah. Rasanya nikmat berzikir itu. Rasa nikmat berzikir, apalagi subuh Pak ya, menunggu terbit matahari untuk isyraq kan begitu kan, luar biasa. Apa? Ketika terbit matahari sekira jarak 10 menit, 5 menit, langsung isyraq, sudah berapa pahala haji dan umroh, mendapatkan pahala haji dan umroh, sudah luar biasa. Selama belum beranjak dari tempat ibadah. Maka sebagian ulama kecil boleh di rumah sendiri, asal di rumah ada tempat khusus ibadah. Nanti boleh isyraq tinggal di masjid. Boleh di musola, beli rumah yang disediakan tempat khusus untuk sholat nanti subuh sampai terbit matahari, 10 menit sesudahnya baru isyraq, maka mendapatkan pahala haji dan umroh. Wah, jadi pahala yang luar biasa. Artinya di situ dengan penuh dengan berzikir di situ. Di sini dengan zikir bisa dengan baca Quran dan lain sebagainya itu kan. Nah ini selanjutnya juga dalam hadis riwayat Abu Daud, Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shalah. Nah ini artinya dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan sholat. Mungkin bisa sholat hajat, bisa tolak bala dan sebagainya, bisa saja. Karena tidak menyebutkan nama sholatnya. Artinya kita sholat. Ada masalah dalam keluarga, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat minimal. Sholat wudhu, sholat syukril wudhu kan begitu kan, boleh saja. Dan jarang orang itu, jarang sholat wudhu, sholat jarang orang. Kenapa jarang? Karena tidak ada perintah yang senantiasa yang menekankan. Perintahnya tidak. Tapi Bilal ya. Rasul pernah sisi lain ketika melihat Bilal itu berjalan menuju surga Firdaus dengan terompahnya, punya tak surga Firdaus. Jadi Rasul heran, ya Bilal, saya heran kan aku melihat kau naik surga Firdaus dengan jalan kaki. Apa yang amalan kau lakukan? Ya Rasul, aku seorang hamba saya, tidak banyak amalan. Hamba saya kan tidak banyak amalan. Cuma aku amalan saya setiap wudhu aku sholat. Setiap wudhu aku sholat. Ternyata dengan sholat bisa mengantar ke surga Firdaus. Ini satu gambar amalan-amalan yang tidak pernah orang terbayangkan. Betapa besarnya sholat sunnah, termasuk sholat sunnah wudhu. Sesudah wudhu sholat 2 rakaat itu luar biasa pahalanya, kan mengantarkan Bilal bisa masuk surga Firdaus hanya lantaran cuma sholat sunnah setelah wudhu. Nah kita dicoba, silakan dicoba Bapak ya. Dan biasakan habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita berzikir doa kepada Allah. Dan semua aktivitas apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan restu dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nih keempat, bahwa dengan ibadah sholat itu mendapatkan banyak berkah atau banyak kebaikan. Banyak berkahnya. Orang mau jualan sholat sunnah 2 rakaat, ya Insya Allah dagangannya berkah ya. Kenapa? Disebutkan Nabi itu ketinggalan usaha Khadijah, maka wajar Khadijah terpincut bahasa Jawanya itu ya. Atau terpincut artinya ya merasakan tidak tahu tuh bahasa terpincut itu ya. Kenapa? Ketika Khadijah mempercayakan dagang dengan Maisaro, masa bukan perempuan loh, laki-laki Maisaro. Masa menjalankan usahanya Khadijah, kalau buka pagi jam 8, jam 4 sore belum selesai, belum habis dagangan itu. Ketika Rasul menjalankan buka jam 8, jam 10 habis paludes. Apa resepnya Rasul? Coba kalau Maisarah menjalankan usahanya Khadijah, jam 8 buka, jam 4 sore belum habis. Ketika Rasul jam 8 buka, jam 10 sudah habis Pak, cuma 2 jam habis untuk dagangan. Jadi Khadijah penasaran. Apa kira-kira kiat-kiat Rasul ya?
Nah, ini kan lah belum dicontoh oleh kita semuanya. Sebab pengusaha itu mau berangkat sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ya Allah, jika usaha dagang saya laris manis gitu loh, dengan berkah. Ini satu gambar Rasul usahanya ketika mau sholat, melakukan ibadah, melakukan usaha, dia sholat 2 rakaat, Pak. Subhanallah, ini Rasul yang sudah maksum, yang doanya ijabah. Tapi lebih giat ibadahnya ketimbang kita yang banyak ya salah dosa. Jadi tidak salah sholat 2 rakaat itu. Boleh dicontoh, mudah-mudahan dengan mencontoh Rasul usaha kita lancar, usaha kita berkah. Kan begitu. Segala aktivitas yang kita lakukan pasti mendapatkan ibadah. Kalau ikut sebagaimana Rasul lakukan. Walaupun Rasul tidak menganjurkannya, tapi Rasul melakukannya untuk dirinya. Itu kan. Nah ini. Jadi banyak kebaikan. Keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man hafadhu alaiha, man hafadhu alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan dapatkan cahaya. Jadi kan orang akan dapat cahaya, nama cahaya menuntun segala bentuk kita yang kita lakukan, mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat, sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak ada keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa semacam ini? Kita tahunya dari Qarun itu siapa? Qarun itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang super kaya, sehingga dengan kayanya kunci gudangnya saja 4 orang laki-laki kokoh perkasa dan mampu mengangkatnya. Bayangkan Bu Pak, sampai 40 orang gagah perkasa kokoh kuat ngangkat kunci gudangnya Qarun saja tidak sanggup terangkat. Berarti begitulah kekayaan Qarun yang sangat berlimpah. Namun apa? Namun kufur, tidak beriman. Dengan kekayaannya kufur. Nah, demikian juga Haman. Siapa Haman? Haman ini sekretarisnya Fir'aun. Sekretarisnya Fir'aun dengan kecerdasannya, kepandaiannya sampai wajar Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Kan begitu kan? Nah, ini satu gambaran. Kemudian ya, Ubay bin Khalaf ini orang yang munafik. Ubay orang yang munafik. Maka orang munafik fisijil, masuk neraka sijil, kan begitu kan orang munafik. Nah, orang munafik itu banyak di dunia ini. Ya, mohon maaf Pak ya, orang munafik kan tiga cirinya itu kan. Salah satu ayat munafik salasa. Iya. Jadi 3 ciri orang munafik, apabila berbicara kadzaba, dia dusta. Apabila dipercaya, dia khianat. Kan begitu kan? Nah, itu. Apabila berjanji, hon, dia selalu ingkar. Nah, 3 ciri ini orang munafik, maka digolongkan nanti bersama Ubay bin Khalaf nanti yaumul qiyamah. Nah, ini sudah gambaran. Jadi hindari tentang 3 sifat orang-orang munafik. Jadi mengajarkan bahwa sholat terhindar dari hal semacam itu. Jadi ternyata sholat banyak keutamaannya, ya, merasakan nyaman, maka lakukanlah sholat ya, sesuai dengan tuntunan Rasul, sholat dengan khusyuk, dengan hudur hati kita. Lanjutnya, yang kelima,
bahwa sholat itu menggugurkan dosa. Dengan sholat berarti menggugurkan dosa-dosa kecil ya, yang tidak merasa kita punya dosa. Hadis tentang sholat yang terakhir berkaitan dengan penghapus dosa. Selain dapat membuat hati nyaman, tenang, melaksanakan sholat, bisa membersihkan tubuh dari dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqi mina daroni syai'un?" Kata Rasul, seandainya di pintu-pintu rumah kita itu ada sungai yang mengalir deras airnya, lalu kita mandi 5 kali, adakah kotoran yang menempel di tubuh kita? Jawabannya lah, pasti tidak ada. Inilah sholat 5 waktu, menggambarkan dosa nanti pagi duhur, subuh dengan duhur ada dosa, sholat duhur nanti dosanya hilang. Mungkin duhur sampai asar punya dosa, sholat asar hilang. Nanti asar maghrib sampai isya barangkali punya dosa, sengaja sholat nanti hilang. Demikian isya sampai subuh, sampai tidur lang bangun subuh punya dosa, ketika sholat subuh hilang. Maka wajar dosa-dosanya berguguran. Ibarat tadi kita mandi 5 kali kan sehari semalam. Jangankan 5 Pak, mandi pagi sore saja sudah bersih badan kita. Asal jangan mandi seminggu sekali Pak. Jangan mandi seminggu sekali. Oh tidak ada air, sudah jangan. Itu jelas. Jadi termasuk bahwa dengan sholat menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak kita merasa itu dosa, padahal pasti ada dosa. Layak kok tidak mungkin ada dosa yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya ya, fadzalika masalus sholawatil khamsa yamhullahu bihinnal khotoya. Itulah gambaran sholat 5 waktu menghapus, Allah menghapusnya dosa-dosa yang tidak pernah kita rasakan. Inilah kira-kira berbicara tentang sholat. Selanjutnya ini barangkali materi yang terakhir, ini pendapat Imam Ghazali ya, menyikapi ini pendapat Imam Ghazali dengan sholat berjamaah itu, man sholla sholawatil khamsa mal jamaah falau khamsatu asya'a al awwalu la yusibu faqrun fid dunya wasaniyan wallahu ta'ala anhu dunub al dabal qabri wasalisu yuqta bi kitabahu bi yamini wa rabiu yamurru ala siratal mustaqim kal barqil khatib wal khamis yadkhulullahu ta'ala jannata bila hisabin. Jadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah mendapatkan 5 keistimewaan. Yang pertama, tidak akan menimpa baginya kefakiran di dunianya alias tidak miskin. Lupa ya, cukup hidupnya, diberi kecukupan, tidak miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membebaskan siksa kuburnya. Jadi kita terbebas dari siksa kubur nanti. Yang ketiga, menerima catatan amalnya diterima dengan tangan kanannya. Yang keempat, melewat siratal mustaqim kal barqil khatib, ibarat kilat yang menyambar langsung sampai tujuan surga. Tidak merasa kelelahan dan susahnya, langsung masuk surga. Yang kelima, Allah memasukkan ke surganya tanpa hisab. Inilah kira-kira bicara keutamaan sholat 5 waktu. Bapak Ibu, ini secara paparan saya cukup. Ya mungkin kalau ada yang bertanya, ada waktu 10 menit bang sampai nunggu isyraq, boleh. Tadi sudah diberikan apa-apa. Silakan barangkali ada yang menanya tentang masalah keutamaan sholat yang saya sampaikan tadi. Jadi terima kasih penyampaian saya. Semoga ada manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Silakan barangkali ada yang bertanya. Boleh dari mana dulu? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan dari pembahasan tadi antara dosa dan amal. Iya. Jadi kalau masalah dosa, manusia paling banyak dosa. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, Nabi Adam itu hanya satu dosanya. Iya. Makan batu kolbi. Iya. Dikeluarkan Allah dari surga. Iya. Jadi amal dan yang banyak kita lakukan tidak menjamin kita bisa masuk surga. Jadi yang saya tanyakan, apakah apa yang bisa menjamin kita bisa masuk surga? Iya. Apakah amal Allah Iya. ataupun bagaimana? Iya. Itu contohnya. Iya. Itu yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang secara syar'inya Adam itu cuma satu kesalahan. Allah sudah menjadi Adam, di surga ini banyak kenikmatan yang kamu bisa sediakan. Cuma satu aku minta, jangan kau dekati buah huldi. Artinya yang lain dibolehkan semuanya. Karena apa? Adam ketika surga itu bukan penghuni surga yang sesungguhnya, masih taraf pendidikan bahasa kita itu Pak ya. Training lah. Kalau sudah trainingnya sudah gagal, ya segala kebaikannya hilang. Satu hal tadi, kegagalan Adam ketika training oleh Allah pendidikan salah. Hanya gara-gara setan mengujuk Adam, ya ada atau ke Anda. Dan khuludkan bahasa Arab artinya kekal. Jadi supaya Anda kekal di surga harus makan buah khuldi dong, pasti kekal. Mungkin satu kali bujukan setan, Adam menghiraukan, 2 kali, ketiga kalinya ya tergelincir. Artinya orang itu sangat mudah kalau sudah diulang-ulang kali penawaran dengan simpatik rasa manisnya akan tergelincir imannya kan. Ketika kesalahan Adam hanya satu kesalahannya, ya semuanya anggap salah semuanya gitu loh. Tidak ada guna kebaikannya, tidak ada gunanya. Maka wajar Adam dari surga. Kok tidak suruh tobat saja? Ini sebagai pendidikan Pak ya, sebagai wahana pendidikan. Ketika disuruh surga, jelas Adam harus membuka lembaran baru di dunia. Ternyata tobatnya pun 1 minggu 2 minggu, 3 abad baru diterima tobatnya Pak. Karena Adam itu riwayat umur Nabi yang paling panjang Nabi Adam umurnya. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun Nabi Adam ini. Jadi kalau 3 abad tidak seberapa jumlah dibanding usia kita yang pendek Pak ya. Training Adam gagal. Maka dia gagal harus menanggung dosa. Apa dosanya? Allah tidak semudah menerima tobatnya. Adam harus berupaya selama 3 abad tobatnya baru Allah terima. Ternyata 3 abad dengan sungguh-sungguh tobatnya bukan main-main, bukan tobat sambal, tobat tamat, tapi tobat tanah suka. Ini satu gambar penting Pak. Jadi kita kalau kita tobat jangan ya sekedar ecah-ecahan bahasa Jawa itu. Harus sungguh-sungguh niat. Karena ini melihat Adam Pak ya. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi gagal Adam, gagal trainingnya gara-gara makan buah kolbi. Akhirnya ada hikmahnya, adanya kita di muka bumi. Ya Pak ya. Jadi sebuah perbuatan pasti ada hikmahnya Pak. Kesalahan kita ketika tobat ada hikmahnya. Ketika itulah Adam memulai hidup baru dengan senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Tidak mengulang lagi makan-makan yang dilarang. Ya, terima kasih Pak. Ya yang lain tadi, ya boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Iya. Kemudian dalam kesempatan ini kita membahas adalah manfaat sholat. Iya. Berbagai manfaat sholat tadi menuju jiwa. Iya. Karena kemudian dapat mencegah perbuatan Kecilan. dan berbagai manfaat yang lain. Iya. Tapi tadi juga disinggung bahwa orang yang datang ke masjid itu ada juga yang ambil yang baik-baik dan tinggal dalam yang buruk-buruk. Iya. Iya. Tapi perlu untuk kita sampaikan secara terus-menerus sebenarnya dalam kegiatan dakwah yang disampaikan kepada Ustaz. Karena yang bilang sendal itu atau yang ambil sendal itu sebenarnya bukan niat. Yang ambil sendal bukan niat untuk dia mengambil sendal. Iya. Karena memang yang datang ke masjid ini umumnya sudah umur 40 tahun ke atas, Iya. 50 tahun ke atas. Iya.
sendal yang diambil waktu pulang bukan niat tapi salah sendal. Iya. Itu pasti. Iya. Nah kami sudah sering itu terjadi. Dulu saya dengan Haji Muslim. Iya, iya. Karena setelah sore muncul lagi sendal itu. Iya. Kalau kita lihat siapa yang sendal itu, Iya. ternyata umurnya pun dekat 70 tahun. Iya. Cuma agak miring. Iya. Agak miring. Pada karena itu kalau dihitungkan bahwa orang yang datang ke masjid itu ambil yang baik-baik, tinggal yang buruk, seolah-olah datang ke masjid itu dengan tinggi lah. Iya, itu loh. Mencuri lah dia. Tidak bermakna lah sholatnya. Iya. Nah itu yang Iya, mungkin iya. perlu kita Iya. patahkan lagi. Iya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan sholat tadi tentu sholat yang khusyuk. Iya. Nah sekarang kami secara pribadi juga tentu sholat khusyuk itu paham arti dan maknanya. Iya. Cuman saya belum lihat langkah-langkah konkret dari Khusyuk. masyarakat kita, Oh. tim dakwah kita, para pengurus masjid kita, bagaimana dia mengerti bacaan sholat secara Iya. baik dan benar. Kecuali yang kalau di pondok pesantren misalnya maklumi. Karena yang kita baca sekarang ini umumnya artinya letterlek. Heeh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam terjemahan yang umum. Iya. Nah kami pengen ada langkah-langkah konkret agar kita paham bahasa Arab itu mungkin ada konsep, ada program dari tim Ustaz maupun tim masjid kita sendiri Iya. untuk khusus bahasa Arab yang simpel untuk bahasa-bahasa dalam sholat. Ini sebenarnya sudah ada dan dalam sistem online. Cuma namanya belajar online ini agak kurang serak, agak kurang mantap. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada yang salah, semuanya benar, Pak ya. Jadi menanggapi menyikapi tadi ya. Kenapa bahwa ketika orang bicara ini kan anggapan orang ya yang tidak suka dengan masjid. Saya kira kalau ke masjid tidak mungkin melakukan tindakannya semacam itu kan. Karena kita tujuan ke masjid pasti udah baik-baik dan dapat kebaikan. Tapi banyak sisi lain orang dapat sebagai hujah mereka karena anggapan bahwa masjid tempat segala-galanya ya, kebaikannya ada, jelas Pak ya. Bahkan ada orang memang tujuan ke masjid bukan untuk ibadah, untuk mencari sesuatu. Berpura-pura pakai gamis, Pak ya. Kan banyak, Pak. Jadi heran masjid kadang Jumat hilanglah motor. Dia datang pakai gamis, Pak, pakai gamis, pakai sorban yang bagus ya. Iya. Yang tujuannya bukan ibadah. Tujuannya mencari mangsa yang harus dia dapati. Ini sehingga sorotan orang lain yang tidak suka dengan cara kita itu menganggap bahwa masjid tempatlah semacam itu. Ya, ini sebagai waspada kita saja sebenarnya intinya kan. Saya kan ada Pak. Saya punya musola Pak. Jadi anak kalau soleh ngaji dengan saya TPA itu kan. Anak baru ngaji Pak ikan saya, sendalnya hilang, emaknya datang langsung. Apa-apaan ini musola untuk ngaji, tapi anak saya hilang. Marah-marah Pak. Saya berikan ulasan. Yang semua datang ini tidak semuanya baik. Pasti ada yang niat jahat. Cuma bercampur baur dengan kita. Kita tahu siapa yang niat jahat, ada yang tahu. Tapi intinya kita waspada. Maka solusi yang terbaik supaya nyaman, yang merasa sendalnya punya harga, masing-masing pakai angtok-angtok asoy, bawa ke masjid. Lebih aman kan Pak ya? Itu solusinya. Kalau menganggap bawang bara kita bawa sendal yang bagus, bernilai, takut nanti ambil yang terbaik yang jelek kan. Sebab orang menyikapi beda-beda Pak ya. Mas ini kan bahasa Arab, ambil yang terbaik. Punya kita ambil yang terbaik, dikeluarkan untuk kepentingan orang, bukan punya orang kita ambil. Itu Pak, itu menyikapi masalah soal itu kan. Hal yang wajar saya kira. Kemudian memang untuk mencapai taraf khusyuk itu tidak semua orang mendapatkan nilai derajat semacam itu. Tapi wajar Nabi bahwa ibadah sholat itu ada mendapatkan nilainya. Pertama ada yang 0,5% nilainya, naik 2-3% sampai 10%, sampai 100%. Artinya mencapai khusyuk itu paling tidak ketika mau sholat hadap kepada Allah khusyuk, hilangkan beban dunia. Jadi kadang-kadang Pak sholat ini ibadah yang paling unik Pak sholat ini. Kenapa yang unik? Yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa Pak.
Kan ibadah yang unik, Pak. Yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa. Wajar kalau imam bacaan lupa, wajar. Ingat dilupakan. Tapi pada intinya yang lupa banyak keingat, Pak. Ketika dia takbir Allah, Akbar dia khusyuk, HP saya tadi ketinggalan di angin-angin kamar mandi, baru ingat, kenapa HP saya ada di sana? Dibukakan yang lupa jadi ingat, Pak. Maka wajar upaya khusyuk ini, kata Imam Ghazali, minimal ada 4 syarat. Pertama, awal dengan wudu dengan sempurna wudunya itu. Nah, sempurna, niatkan bahwa ibadah lillahi ta'ala hanya Allah yang tuju. Hilangkan beban dunia. Ketika sudah benar bacaannya, Fatihahnya benar, surat yang benar, itulah sudah dianggap khusyuk. Dan tidak lakukan dengan tidak cara yang tergesa-gesa. Itu pendapat Imam Ghazali. Yang penting rukunya sudah pas, bacaannya sudah benar secara hitungan pribadi kita, bacaan Fatihahnya sudah pas dan benar, maka sudah dikatakan khosyin, digalakan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Belum target kemakrifatan, belum. Yang penting syariatnya sudah kita jalani. Memang orang akan nikmat ibadah kalau tahu artinya, Pak. Ya, Pak ya. Contoh doa di antara 2 sujud, itu ke doa inti sholat, Pak. Doa dalam sholat inti sholat itu doa di antara 2 sujud, itu doa semuanya, Pak. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, semuanya ada, Pak. Rezeki Allah beri, kesehatan Allah petunjuk, beri semuanya. Cuman orang tidak memahami artinya, maka sholat seakan-akan hanya mengerjakan kewajiban saja. Coba makna itu, yakin semuanya ada doa dalam ketika antara 2 sujud. Yakin orang khusyuk mengharapkan, renungkan makna ketika apa yang kita baca. Wajar nanti ada guru bahasa Arabnya apa yang menyampaikan khusus makna sholat diupas sampai sedetailnya, maka sholatnya akan dapatkan sholat dalam kekhusyuan. Kira-kira begitu, Pak ya? Iya, terima kasih, Pak. Iya. Habis. Iya, kelompok belum. Boleh. Iya. 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 Enggak apa-apa. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sebagai tambahan informasi, Iya. kami dari Persubuhan tidak ada di kegiatan subuh yang dilaksanakan di setiap ahadnya ini. Sebagai pemberitahuan kepada jamaah dan Pak Ustadz. Iya. Jadi selain itu juga kami ada kegiatan Sabtu sunat gratis. Jadi mungkin dari jamaah di seputaran masjid ini mungkin mau bersinergi dengan kami, bisa kita koordinasikan. Yang jelas free, tidak ada biaya. Untuk pertama tadi menyasar untuk kalangan anak-anak yang kurang mampu dengan sunat. Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan Ustaz. Iya. Jadi sesuai dengan background kami di sini rata-rata hijrah dari hal yang buruk sebelumnya kami lakukan, terutama yang mungkin selama ini dicam kita anak potong ini kan tahu sendiri negatifnya seperti apa, Ustaz. Jadi kami berhijrah. Satu hal yang jadi pertanyaan kami berkaitan dengan sholat, terutama sholat wajibnya di 5 waktu ini, Ustaz. Mungkin sebelumnya kami jujur aja, Ustaz. Iya. Ada ketinggalan sholat fardu yang sebelumnya kami tidak laksanakan sebelum kami berhijrah. Yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana hukumnya? Itu kan wajib diqodok ya? Iya. Wajib diqodok. Hukum wajib mengqodoknya, kemudian tata caranya juga untuk mengqodok. Iya. Yang pernah kami tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semacam bimbingan kita menyadari mungkin masa remaja kita berapa banyak kewajiban kita lalai, bahkan tidak ada sedikit pun merasa kewajiban terlalai. Maka ada 2 faktor yang paling penting ketika sudah tobat nasuha, menghilangkan dosa-dosa melewat. Itu cuma 2 waktu yang harus kita lakukan sama. Yang pertama maghrib sebelum datang sampai masa isya.
Insya Allah mengampun dosa-dosa 10 tahun yang lewat. Setiap hari saja maghrib sebelum 10 menit datang sampai menunggu isya, dan subuh sebelumnya datang subuh 10 menit sampai terbit matahari isya. Insya Allah bisa menghapus dosa yang puluhan tahun yang lewat. Adapun cara mengqadha hal yang sah-sah saja bagi tuntunannya itu yang tidak boleh mengqadha setelah asar. Jadi kalau ada waktu asar yang sudah pernah lewat, kita ingat, saya waktu SMA nih, setelah 10 kali atau beberapa kali tidak sholat asar, maka mengqadhanya boleh sebelum qadha dulu baru sholat asar. Yang sudahnya. Jadi qadha asar, qadha dulu baru sholat asarnya. Subuh demikian juga, tidak boleh mengqadha di subuh. Tapi kalau ada subuh, terbayangkan saya sudah 10 subuh sudah sholatnya, subuh qadha dulu baru sholat subuhnya. Tuntunannya. Kecuali duhur sesudahnya juga boleh, sebelumnya boleh. Yang waktu yang boleh asar dengan subuh sudahnya. Itu kalau ingin mengqadha. Tapi ada solusi tadi, cukup dengan sebelum waktu maghrib datang 10 menit sampai nunggu waktu isya. Sebelum subuh 10 menit datang sampai terbit. Selalu dosa-dosa yang sudah bertahun-tahun akan Allah hapus. Itu satu tuntunan yang sudah merupakan bagian-bagian pencerahan para habaib juga menunjukkan demikian. Semoga itu ada manfaat bisa menyampaikan. Ya Mas ya, itu saja. Alhamdulillah sudah hijrah. Ya. Semoga istiqomah itu aja. Amin. Sampai akhir hayat. Terima kasih. Mungkin sampai sini dulu. Materi saja. Saya cukup. Mungkin ada masih tanya lagi. Yang cukup tutup dengan alhamdulillah. Masih boleh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan, Ya. apakah bayi yang meninggal sebelum lahir akan memberi syafaat pada ibunya pada saat di akhirat ataupun pada saat ibunya masuk neraka? Iya. Berbagai macam pendapat ulama tidak tuntas bahasan masalah bayi yang meninggal. 4 ulama madhab tentang kajian ilmu tasawuf yang tidak terbahas tentang bayi mati yang kecil. Ketika bayi itu manzilaten, dia menempati surga neraka. Ketika bayi mati usia kanak-kanak belum balik, orang tua beriman itu mengantarkan syafaat. Tapi kalau tidak beriman, orang tuanya tidak gunanya anak itu. Jadi kata-kata bagai taman surga, kata Rasul, apabila bayi itu mati, orang tuanya beriman, maka taman surga mengantar orang tua surga. Kalau tidak beriman, ya tidak ada gunanya. Manzilatain katanya, kalau pandangan Mu'tazilah itu manzilatain artinya tidak surga tidak neraka, tidak bisa mengantarkan orang tuanya. Kalau sudah neraka juga neraka karena tidak beriman. Ini kecuali yang beriman bisa mengantarkan orang tuanya untuk bisa masuk surga. Inilah namanya amal investasi. Kira-kira katakan demikian, taman surga anak yang mati belum usia masa balik. Itu kira-kira begitu gambaran singkatnya. Mungkin cukup, terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sekian saja saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Isyraq sudah mulai bisa Isyraq. Silakan Bapak Ibu, Isyraq lebih dahulu. Bapak Ibu